warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bersiap-siaplah kecewa. Kenapa saya matur seperti itu? Ini forumnya pengajian. Kalau jenengan membayangkan akan ketemu ustazah dan alim ulama, berarti jenengan akan kuciwa. Karena yang ada adalah makhluk kecil cerewet koyok gantungan kunci. Iya, saya itu juga Herman. Sudah ganti ya, kalau Herman biasa. Saya itu di oyong-oyong dibawa kemana-mana, suruh ngisi akad pagi, dipanggil ustazah, disuruh ngasih pengajian. Padahal saya modelnya ya seperti ini, Pak. Jadi makanya saya bilang bersiap-siaplah kecewa. Tapi saya mengerti kenapa saya diundang, karena memang profesi saya adalah ketemu orang susah. Ya kata jenengan ini kan wajahnya pemberitaan kita yang dulu gitu kan pemberitaan ya. Nah, apa hikmahnya saya ketemu orang susah? Saya bisa jadi banyak belajar. Kenapa orang itu susah? Kenapa orang itu punya banyak masalah gitu. Jadi kalau menurut saya namanya hidup itu pasti ada masalah. Makanya kalau ada orang gimana ya Bu supaya saya hidupnya itu nggak punya masalah, supaya bahagia gitu. Saya bilang kalau ingin nggak punya masalah, hanya dua tawaran saya. Silakan ke Pegadaian, karena mutunya itu mengatasi masalah tanpa masalah ya. Yang kedua adalah silakan pindah ke surga, tapi harus mati dulu. Monggo silakan ngantri terjemput orang ini ya. Oke. Ibu, Bapak, saya ingin kita menyamakan persepsi dulu. Karena tadi saya lihat ketika ngomong dokter jiwa, udah ketawa semua. Karena mungkin di dalam imajinasi jenengan, jiwa itu identik dengan G1LA atau ED4N. Jujur, saya lebih senang mengobati G1LA ataupun ED4N, Pak. Karena itu lebih gampang daripada model-model yang seperti ini, Pak. Ini kelihatannya guyur hidupnya penuh penderitaan. Kok tahu? Pekerjaan saya ini. Makanya katanya itu ada quote, Pak. Siapa yang tertawa paling keras itu yang paling buta. Ya. Oke. Nah, ini adalah materi saya spesial khusus untuk guru, Pak. Saya itu kalau guru itu merasa di rumah sendiri, merasa orang tua saya sendiri. Saya itu keluarga guru, Bapak Ibu. Bapak saya itu guru sampai akhir pensiun menjadi kepala sekolah SMA 2 Malang, Jawa Timur. Kakak saya kandung almarhum itu guru matematika. Sama. Iya, suami istri guru matematika. Bule Pak Lek saya 5 itu guru semua. Jadi di dalam otak saya namanya pekerjaan profesi itu hanya 2, Pak. Guru dan betul. Jadi saya itu jadi dokter itu ya rada menyimpang sedikit gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan itu ya, bagaimana guru-guru, apalagi guru-guru zaman dulu. Ibu saya itu dulu guru, tapi kemudian ibu saya tidak bekerja lagi sebagai guru karena guru zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya hampir sama, tapi lebih enak ada sertifikasi. Dulu bapak saya itu guru, anaknya 4, ya
Zaman dulu gajinya pas-pasan, terus ibu saya itu banting setir. Kalau jadi foto-foto jadi guru, ekonomi nggak cukup. Akhirnya ibu saya buka warung, buka toko, malah luwih akeh bayaran ibuku timbang bapakku. Ibuku yang gagah perkakas gitu ya. Jadi bapakku ya guru mulang. Sabar banget bapak saya, kayak jenengan gitu Pak. Tapi sudah meninggal. Saya kan dalam hati astagfirullah ya Allah, mohon maaf kalau saya berbohong. Saya mau menunjukkan fakta yang saya ambil, jadi saya tidak globos. Jadi ternyata studi data UNESCO melaporkan bahwa 50% guru di seluruh dunia mengalami stres. Nah, ini ya. Nah, data Kemendikbudristek hasil survei nasional menunjukkan 45,5% guru di Indonesia mengalami stres. Ini ada berapa guru Pak? Ya kira-kira 50% ini sudah stres Pak. Ini Pak. Ini kalau mengacu data dari Kemendikbud ya. Kalau stres itu bukan gangguan mental, tapi kondisi tekanan mental. Nah, 25% itu menunjukkan tanda-tanda depresi. Nah, jadi kalau ada 100 orang di sini Pak, 25% harusnya depresi pasien saya. Jangan protes, saya ambil data tuh ada ini kan kalau guru itu kan harus berbasis bukti, evidence based, orang dobos. Nah ini saya juga karena saya tahu guru itu orang pintar-pintar, makanya saya nggak berani nih kalau nggak ada datanya. Nah, apalagi data. Jadi ternyata panjenengan itu termasuk kelompok yang rentan mengalami stres, mengalami depresi, dan mengalami gangguan jiwa. Betul. Termasuk dokter, tenaga kesehatan. Jadi ternyata paling tinggi stres itu Pak pada dua profesi, profesi kesehatan dan profesi guru. Bagaimana guru sekarang nggak stres? Mau nyeneni muridnya masuk TikTok. Iya, betul. Saya kemarin masuk Google review. Katanya saya kena mental, dokternya pelayanan kurang baik, hanya baik pada pasien laki-laki. Masa model begini indarani begitu. Kalau sekarang ini kalau ada masalah orang itu nggak ngomong ke kita, nggak ngomong, tapi langsung viralkan. Bayangkan kita itu guru tenaga kesehatan ini di garda depan Pak. Zaman Covid kita tuh dipuja-puja sebagai pejuang, sekarang dihina-hina. Seolah-olah kita nggak punya kebaikan. Guru juga begitu. Ini kayak muridnya kok kayak ini. Guru ini ngopo baik. Betul, Ibu, ya. Nah, sehingga tidak mengherankan kalau kita itu kelompok rentan yang mengalami masalah mental. Nah, kita harus samakan dulu persepsi apa sih yang dimaksud sehat mental. Karena kalau kita bicara mental itu, orang sering beranggapan bukan masalah medis. Mergo kurang iman Pak, kurang bersyukur, ngadi-adi, golek perhatian, mergo jin setan paranormal. Jin setan dibuat orang. Saya itu dapat pasien-pasien sisa dukun, paranormal, sama tidak normal, gitu ya. Berarti berkelas A. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut WHO, nah jangan tanya dulu, apa sih definisi dari sehat mental? Nah, kalimatnya adalah adanya perasaan sejahtera mental, mampu menghadapi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, dapat belajar dan bekerja serta dengan baik, dan berkontribusi pada komunitasnya. Ini definisinya. Nah, kemudian kalau gangguan
Jadi gangguan mental itu ada 3 unsur: pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kalau kita ngomong mental itu tidak hanya perasaan saja, tapi pikiran juga, perilaku. Nah, sering sekali kita silih pihim. Oke, saya itu sambil ngetes Pak. Soalnya kalau dibetulkan berarti kan nggak ngantuk gitu. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu memiliki kerentanan untuk menghadapi masalah mental? Kita tuh kan gampang saja menghakimi orang. Oh, kowe iki gara-gara kurang bersyukur. Oh, kowe iki gara-gara kokean ngengen. Oh, gara-gara gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, nah ini kecil-kecil. Ternyata faktor yang mempengaruhi mental itu banyak sekali. Yang pertama adalah genetik, keturunan. Jadi pikiran, perasaan, perilaku itu keturunan. Tapi keturunan itu bukan kutukan. Oh, berarti kalau saya keturunan ini, saya akan kasih begini. Bukan begitu, Rudolfo. Nah, kita tahu umurnya pirot sama telenovela, Rudolfo, Salinda. Yang ketawa itu pasti umurannya tidak jauh beda dengan saya. Nah, jadi dulu itu ada telenovela. Jangan begitu, Rudolfo. Bukan begitu, Marimar. Jadi semua hal di dalam dunia ini ada faktor genetik. Mentalnya saya, jelainnya jenengan itu ada faktor genetik. Ya, jadi apapun ada faktor genetik. Jangan merasa mendapat kutukan. Wah, aku itu memang keturunannya gampang murah-murah ya wes. Wes turunannya kok. Enggak begitu juga. Nah, ini ada yang menarik nih. Saya tunjukkan data supaya kita juga nanti ada hubungannya dengan pengajian. Nanti juga ngomong-ngomong agama sedikit-sedikit Pak. Ya. Ternyata ini ada satu penelitian. Bahkan kebahagiaan itu 50% itu faktor keturunan. 40% itu faktor cara berpikir, 10% lain-lain. Mungkin panjenengan pernah punya teman tampang pas-pasan, hidup pas-pasan, kantong pas-pasan, tapi uripe guyang, guyung, senang. Mbok menawa ya keturunan bahagia. Ada yang hidupnya tuh enak, curut, merut, petutut. Makanya penting pada saat orang hamil itu harus bahagia. Ya, jadi kebahagiaan itu ternyata juga faktor keturunan gitu. Nah, kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi mental seseorang itu faktor hormon. Nah, ini saya mau cerita nih hormon. Jadi perempuan, nah Bapak kan belum pernah jadi perempuan, Pak. Perempuan itu menurut data memiliki resiko depresi dan burnout lebih tinggi dari laki-laki. Jangan merasa menang dulu para lelaki. Tapi data di seluruh dunia, termasuk data di Gunung Kidul, angka bunuh diri laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan angka percobaan bunuh diri lebih banyak perempuan. Jadi perempuan ini yang arep bunuh diri ngadeaki kokean mikir. Nah, ini ya. Jadi stres, depresi itu banyak pada perempuan. Tapi yang bunuh diri itu lebih banyak laki-laki. Coba lihat googling Gunung Kidul. Mamang. Wong beda iki mau anu. Aku mati loh, ya mati. Kenapa? Karena perempuan itu punya hormon yang berpengaruh terhadap mood. Sebenarnya hormon itu di lain semua ada sih, cuma ada kaitannya dengan hormon kesuburan. Jadi perempuan itu punya hormon kesuburan namanya estrogen dan progesteron. Kalau laki-laki namanya testosteron dan androgen. Ini kalau putus-putus saya
yang ganggu itu, tunggal ilmu, ganggu ini saya memang kalau dokter jiwa itu sih ganggu, mesti dukun-dukun banget. Ini kayak mesin baik budaya sampai baik gitu ya. Jangan menuduh, ngaku wae. Ketoknya sing kumisnya rada tebel. Ora mesti kumisen ora ono. Yang kumisen itu Adam, suaminya Inul Daratista. Oke, saya lanjutkan. Jadi perempuan itu ternyata punya masa senggol bacok. Yang pertama adalah saat dia puber, di mana mulai menstruasi, hormon estrogennya kayak roller coaster. Makanya banyak anak-anak remaja perempuan itu jadi sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Beberapa emak-emak lapor ke saya, "Dok, anak saya itu sekarang sensitif, baperan." Itu sebenarnya juga pengaruh perubahan hormon. 7 hari menjelang mens, estrogen itu turun. Makanya ada yang kita sebut sebagai PMS, premenstrual syndrome. Jadi ya Pak, saya jelaskan. Perempuan itu 7 hari menjelang mens itu jadi sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Salah bojo itu jadi kelingan. Jadi itu badan sakit semua Pak. Tapi juga nanti kalau Bapak ya lihat Bu Guru kok kayak rodo permut sini. Nah itu mungkin juga, tapi juga jangan jadikan senjata. Saya mau mens loh. Bapak itu juga ya. Kemudian ada lagi namanya pada saat dia perinatal. Artinya pada saat dia fase hamil menyusui. Bahkan menurut teori 70% orang setelah hamil itu mengalami postpartum blues. Jadi sedih, jadi emosi. Saya dulu juga tidak bisa bayangkan kok dari sedih ya, itu karena ada pengaruh hormon. Terus ada lagi namanya pada saat perimenopause, 5-7 tahun menjelang mens, hormon estrogen itu perlahan turun. Itu perempuan jadi lebih sensitif juga, tapi lucunya lebih cantik. Kenapa? Lebih sadar. Karena tubuhnya sudah mulai rodo ya lorot-lorot sidik gitu ya, rodo berkerut-kerut sidik gitu. Akhirnya jadi lebih seneng perawatan, saking seker gitu ya dulu. Jadi lebih cantik. Nah, begitu dia sudah menopause, mens berhenti, di situ juga muncul gejolak emosi. Jadi ternyata perubahan hormon estrogen, hormon kesuburan tadi berdampak pada mood. Jadi kalau ibu-ibu merasa saya kok sedih, baper, nggak jelas, bisa saja ini juga terkait dengan hormon itu. Tapi juga jangan dijadikan alasan satu-satunya. Bagaimana dengan laki-laki? Nah, laki-laki itu sebenarnya juga ada, tapi laki-laki tidak sesignifikan perempuan. Jadi kalau pada perempuan, estrogen itu begitu dia sudah tidak mens, sudah menopause, itu berhenti estrogennya atau minimal banget. Makanya perempuan yang sudah menopause itu tidak bisa hamil. Tapi kalau laki-laki itu tidak mandek jeglek, tapi pelan-pelan dan biasanya baru berhenti sekitar usia 70-an, andropause. Makanya Ahmad Albar masih tetap bisa menghamili. Jadi bapak masih gagah perkakas, ibunya sudah biongala. Nah, makanya disitulah perlu pengertian. Kalau tidak ada sakinah mawaddah warohmah, wah itu bahaya. Karena memang Pak, kalau perempuan sudah menopause, itu saya ngatur ini sebagai orang dewasa ya, lendir vaginanya sudah kering, sumu bengi bentino sumu, utuh mureng, wah pokoknya macam-macam ya. Makanya hati-hati nih para lelaki, tolong jangan banyak nyinyir kalau bentuk tubuh perempuannya sudah berubah gitu. Karena banyak perempuan-perempuan itu
ora ati, Pak. Ada loh, teman saya tuh bilang mosok bojone mentolo. Perasaan aku biyen ora rabi karo simbah-simbah. Lah kok saiki aku turu karo simbah-simbah lah wis wanen. Tuh. Lah kok juga kowe saiki kok ilmu to, Bu? Apa kowe iki kaya wong meteng itu menyinggung perasaan. Makanya kalau laki-laki ngomongin fisik, ono rego ono rupa. Kalau memang pengen istrinya glowing, langsing, cantik, kempling, handanono nomor. Ora tak kepean, gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya istrinya membres, itu saya bisa lakukan jangan istrinya. Berarti suami ini bandanya kurang apik. Oke. Kemudian ternyata kondisi masalah mental itu juga dipengaruhi oleh pencernaan makanan. Jadi ternyata ada satu hormon namanya serotonin, fungsinya adalah mood stabilizer yang 95% itu diproduksi di saluran pencernaan. Jadi kalau orang makannya tidak berkualitas, maka dia punya resiko untuk lebih gampang stres. Jadi kalau ibu melihat anak-anak remaja sekarang gampang stres, panganannya sebelah berubah. Jadi secara gizi kurang maksimal. Nah ibu-ibu juga begitu. Aku takut gemuk, dia ora wani mangan iki mangan itu. Akhirnya akan kurang gizi, gampang muring-muring. Makanya saya mau bilang itu kepada anggota dewan, kepada bupati, presiden, kalau ada orang demo, yang pertama kali kita lakukan adalah berikan nasi bungkus. Karena orang yang stres itu ada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan juga bisa menimbulkan kondisi stres. Faktor yang lain adalah ketidakseimbangan neurotransmitter atau kimia otak. Jadi otak kita itu ada sistem yang mengatur komunikasi antar sel saraf. Jadi kalau zat kimia itu kurang, maka bisa berdampak pada emosi. Serotonin kurang itu bisa membuat kita menjadi mudah depresi, mudah cemas. Selain ada faktor-faktor misalnya adanya faktor stres, ya, ada stres yang kronis, adanya trauma, adanya pengalaman masa kecil, masa remaja, faktor kekurangan vitamin D itu juga bisa membuat orang gampang stres, gampang depresi. Jadi vitamin D itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita, namanya provitamin D. Tapi ini akan bisa menjadi vitamin D kalau kena sinar matahari. Orang yang kurang kena sinar matahari mudah stres, mudah depresi. Di luar negeri itu ada namanya seasonal affective disorder, gangguan mood di musim dingin karena kurang sinar matahari. Sementara kita kemaki menghindari sinar matahari, takutnya hitam. Kan ada baiknya pemutih. Oke, kita kembali. Jadi kita sudah ngerti ya, ternyata masalah mental itu banyak faktor supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Ya, apakah kurang iman, kurang ibadah, kurang bersyukur bisa kena mental? Nah, ini yang saya mau klarifikasi. Bedakan antara faktor proteksi dan penyebab. Orang yang ibadahnya bagus, agamanya bagus, itu punya faktor proteksi, punya ketahanan yang lebih baik. Tapi bukan menjadi penyebab. Karena saya punya pasien hafiz Quran, dia juga mengalami depresi. Mohon maaf, batin tokoh agama, bahkan pendeta, saya juga punya pasien seperti itu. Bahkan dokter pun bisa. Dokter yang kena masalah mental banyak. Karena memang mental ini terkait dengan medis. Ada dua pendapat mengenai mental atau jiwa. Ada yang mengatakan jiwa itu abstrak, tidak bisa dijelaskan. Bahkan ketika kita mati, jiwa itu tetap hidup. Tapi ada juga yang mengatakan jiwa itu adalah otak. Memang ada sistem di otak yang mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku. Sehingga ini dikonklusikan oleh Imam Ghazali bahwa jiwa itu punya dimensi mutlak dan dimensi non mutlak. Masalah dimensi spiritual saya tidak ikut-ikut, tapi dimensi medis saya akan menjelaskan. Oke, sekarang kenapa kita harus menjaga kesehatan mental para guru ini? Kita
dilatih. Hidup itu harus berbuat untuk orang lain, harus berkorban. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang harus kita rawat kesehatannya dulu? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Orang lain? Oh ya. Ini saya mencoba menganalogkan. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya menganalogkan. Di dalam ajaran agama kita itu ada istilahnya self love, mencintai diri sendiri. Ada ayat yang mengatakan, halo Bu Guru, teman saya Rajab. Ada, dia tahu kenakalan saya. Ya. Jadi di dalam disebutkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba kita renungkan, kenapa tidak jagalah keluargamu dan dirimu dari api neraka? Kenapa dirimu dulu? Karena memang kita akan bisa merawat orang lain, bisa menjaga orang lain ketika kita bisa merawat diri sendiri. Nah, ini saya mau matang nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu Pak, jiwa pengorbanan altruistiknya tinggi. Jadi kalau suaminya belum makan, anaknya belum makan, itu mengkosek. Bahkan kadang-kadang malah radoyan mangan, sing penting sekarang harus dibalik. Nomor 1 ibu-ibu dulu, kunjungan makanan yang enak, makan dulu. Ya, kalau ibu-ibu kok aku ora males maem rene jajano dhewe resah ngajak liya-liyane. Ya. Ibu mau nyenengke ati sekino seker, enggak apa-apa. Rawat diri, senangkan hatimu. Ingat, itu bukan egois. Jadi merawat diri kita itu bentuk tanggung jawab. Karena saya ibu bapak, saya banyak mendapatkan pasien ibu-ibu yang mengalami masalah mental, kurang gizi. Karena apa? Demi anak dan demi suami. Ibu-ibu itu tugasnya berat, Pak. Bapak kan belum tahu Pak jadi ibu-ibu loh Pak ya. Berat ibu-ibu, apalagi ibu-ibu bekerja. Ibu-ibu yang bekerja itu tidak mendiskon kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Kalau bapak ya bekerja saja. Ini ibu-ibu itu otaknya udah mikir nanti makannya gimana, di kotaan itu mulai gitu ya. Kayak monggo piye, nunut sopo, kayak ini, monggo foto selfie, monggo gaya aku kan jenengan mikir monggo. Makanya ada satu cerita nih, ada riwayat ya. Ini cerita hikmah. Kenapa saya sebagai perempuan mengingatkan perempuan itu harus sehat fisik dan mental. Jangan Mbak, salah ngundang ini. Jangan ya Pak ya, Pak cerita nih. Jadi ada satu kisah pada zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu dikenal sebagai seorang khalifah yang gagah perkakas. Ya, bahkan setan saja sumingkir kalau ada lihat Umar bin Khattab. Suatu hari ada seorang bapak-bapak tumbak cucuan, bukan jenengan. Ya, karena dia punya istri galak, menawa ya kayak kita gitu ya. Dia itu mau wadul ke Umar bin Khattab gitu. Maka dia berjalan ke arah Umar bin Khattab. Ini saya buat ilustrasi dongeng ya. Ya ceritanya ya nggak seplus gitu biar dramatis gitu. Kemudian setelah itu dia melihat Umar bin Khattab itu terangnya lagi diunek-unek bojone. Akhirnya orang tadi balik badan. Umar tahu, loh kamu kenapa kok balik badan? Saya itu sebenarnya mau curhat, tapi ternyata kita senasib. Nah, Umar mengatakan, ketahuilah
menjadi seorang ibu, menjadi seorang perempuan itu sangat berat. Jadi ketika dia ibaratnya itu kalau dalam bahasa psikologi itu katarsis, ngetok ke unek-unek. Itu Umar memang memberi ruang, memberikan kesempatan supaya istrinya itu lego. Nah, makanya Pak, Bu, ya, kalau Ibu Rojo itu sudah, pokoknya terima. Ya, terus kalau ditanya, jawablah sesuai keinginannya. Suami saya juga gitu. Saya kan orang Jawa Timur. Pak, aku ayu, pantes. Nah, kita itu kan ngomong itu sok aneh toh. Lah kok ngono sih? Lah aku lek mau orang ngomong ngono, kowe muring-muring. Jadi gitu ya. Nah, pokoknya kadang-kadang kita tuh yang jelek Ibu, jangan sama banyak bapak-bapak yang stres juga. Nanti milih, ini siapa ini Pak? Ini sendiri, ini baik. Ini baik. Padahal tekon-tekon dia pasti dibilang ya bilang dewe gitu ya. Jadi itulah. Makanya kan ada satu ungkapan, kalau ada seorang istri yang sukses, itu biasanya ada ibu yang hebat dan ada suami yang sukses. Ada suami yang sukses, biasanya ada ibu yang hebat dan istri yang kuat. Tapi di balik istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Jadi disinilah Ibu, kenapa guru itu harus memiliki kesehatan mental yang baik. Selain karena kita punya peran sebagai istri, sebagai suami, kita juga punya peran sebagai pendidik. Nah, ternyata emosi, suasana batin itu menular. Bahkan menurut teori lebih cepat penularannya ketimbang virus. Jadi orang sedih, marah, gembira itu menular. Misalnya jenengan ini lagi muring-muring karo bojone, masuk kelas itu juga ketularan. Begitu, ini memang teori. Bahkan ternyata penularannya itu bukan saja sampai juga kepada gini ya. Misalnya saya lagi marah nih sama Mbak, marah sama dia gitu. Dia itu juga, padahal dia nggak ada masalah. Dia pulang ke rumah itu bisa menularkan kemarahan saya pas ya. Yang di rumah. Baik di rumah. Jadi dia juga nggak tahu kenapa dia marah-marah. Karena ini ada namanya teori mirroring neuron plasticity. Apa sih itu? Neuron cermin. Nih, saya juga ini ya. Jadi kita itu punya saraf. Otak ya, otak itu terdiri dari kumpulan sel saraf. Sel saraf itu bentuknya seperti ini Pak, Bu. Jadi kayak telur ini ada cabang, ada pohon, ada ranting. Kemudian ada proses namanya neuroplasticity, di mana sel saraf ini konfigurasinya akan mengikuti siapa yang sering terpapar dengan kita. Itu sebabnya suami istri wajahnya makin lama makin mirip. Ya. Itu sebabnya kenapa anak kita juga makin lama makin mirip dengan kita. Itu sebabnya orang itu kalau berteman, misalnya berteman karo wong jelek, kuat-kuatan itu jelek. Gitu. Jadi aura tidak enak itu terasa. Kalau ini kan auranya enak ya Pak ya, auranya bahagia gitu ya. Tapi kalau auranya sedih, makanya orang Jawa itu pintar. Dulu itu kalau di istilah Jawa Timur apa ya, tumus. Coba deh ibu-ibu kalau lagi sedih, lagi apa, tuh anaknya rewel. Iya kan? Sebenarnya ini bisa dibuktikan namanya mirroring neuron plasticity. Jadi kalau perasaan kita sedih, ternyata itu bisa menular, bahkan lebih cepat penularan dari virus. Loh, masa kita nggak boleh sedih? Boleh, tetapi kita harus regulasi. Karena kita ini punya potensi untuk menularkan
gitu. Apalagi Bu Ida saya ketemu orang susah. Nah, makanya saya itu kalau sudah keluar dari rumah sakit itu saya jadi diri sendiri, sudah tidak ada pencitraan Pak. Makanya ya wis ngomongnya orang sensor, ya mohon maaf baik-baik ya. Jadi Ibu Bapak, kenapa kita penting punya lingkungan yang baik? Karena itu bisa menular. Kalau di dalam agama kita ada lagu-lagunya Tombo Ati, gitu kan? Tombo Ati iku limo wernani, yang terakhir wong kang soleh kumpulono. Jadi kumpulan kita itu mempengaruhi perilaku dan sistem saraf kita, termasuk apa yang sering kita baca, kita paparkan, kita gosipin, itu mempengaruhi sistem saraf kita. Itu sebabnya kenapa di dalam agama kita pergaulan itu ya baik. Gimana kalau ada orang yang nggak baik? Buat batasan emosi dan batasan fisik. Batasan emosi itu apa? Ojo ikut-ikutan, jenengan harus sadar diri. Iki terima lah podo wae. Makanya di dalam agama kita, kalau kita itu orang kita marah, kita harus sabar. Kalau kita ikut, berarti kita 11-12 sama saja dengan mereka. Jadi di situ adalah kendali ada pada kita, karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Jadi coba refleksi, kalau suasana kerja nggak enak, kalau murid-muridnya kok jelek kabeh, mbok menawa jenengan sing jelek. Itu karena saya tidak menuduh ya, ini kan teori. Dan kalau misalnya kita mengelola ini terutama anak, nah saya itu pernah membuktikan sendiri kok. Waktu anak saya masih TK, itu kalau naruh barang kan seenaknya. Saya kan ngomel. Nah ibu-ibu itu khasnya kalau ngomong sedikit itu nggak enak Pak. Dek, taruh yang rapi. Mama itu bukan nggak mau membantu kamu, mama itu cuma mau mendidik kamu. Jadi maaf ya, saya meskipun orang desa niruin mama. Meskipun ASI itu sekarang jangan sampai dirubah panggilan ibu itu Pak, bahaya ya. Karena kalau panggilan ibu dirubah nanti kalau misalnya mama jadi Asma, gitu ya. Kalau bunda jadi Asbun, Umi, ya. Kurang ngomong loh ya. Jadi makanya istilah ASI itu panggilan ibu boleh berubah, tapi ASI tetap tingkatannya ASI, jangan sampai Asbun ya. Gimana ngomong apa mau? Jadi kembali itu, anak saya kan juga gitu. Nah suatu hari saya melakukan hal yang sama. Itu anak saya caranya ngomong begini, "Nah, taruh yang rapi. Aku itu bukan nggak mau bantu mama, tapi aku mau mendidik mama." Itu kalimatnya, ekspresinya, tekanan katanya plek-plek. Jadi saya itu kalau ada pasien mengeluh soal anaknya atau apa gitu, saya mau batin koyo sinetron. Anak saya tuh hanya gini. Saya gini. Kan saya nggak boleh kelihatan nanti ya Pak ya. Iya ya Bu ya. Terang aja jelek ya kowe ya. Kalau ada kondisi yang tidak itu jangan keburu-buru nyalahke anaknya ya. Anak tuh yen ora turun ibune ya turun bapakne, murid iku lek ora turun gurune ya turun wong tuane. Nah, sebenarnya kita udah tahu nih, jadi kita udah ngerti, oh ternyata mental itu banyak sebabnya. Oh berarti saya harus belajar untuk mengendalikan emosi, pikiran, perasaan, dan perilaku. Masalahnya adalah kita itu hidup itu tidak ada yang betul-betul aman, damai, bahagia. Kita tuh seringkali menghadapi masalah. Oke, kalau masalah itu dari diri sendiri, mbok menawa ya wajar. Tapi yang membuat kita sering stres itu karena kita hidup di masyarakat komunal. Ini adalah tulisan dari Renal Kasali. Jadi kita itu hidup di masyarakat yang punya 3 ciri. 1, ingin tahu kehidupan orang lain secara berlebihan.
Jadi awak dhewe ini hidup di lingkungan orang kepo. Saya dulu tuh di depan DPR itu kan ada Mi Jakarta loh. Ya. Zaman dulu Ya. itu ada yang melayani pelayannya itu. Waktu saya ke sana, loh, Bu Dokter, mobilnya ganti lagi. Dulu kan ini, sekarang ini, sekarang ini. Lah kok hafal banget dadak orang no kerjaan ngapal ke? Kita tuh kan selalu urusannya kayak kepiye kowe? Saiki kok ketok kalung. Loh, banyak loh pasien saya gara-gara omongan semenit stres Pak. Kok ketok kalung saiki? Yuk, ya alon. Jadi kita tuh itu loh urusannya orang. Lah yo, padha-padha golongan kok wis bilangnya sejak jadi bendahara jadi ketok. Urusan wajah. Biyen itu rada utang saiki pasti glowing. Kok cepet temen paling sekere murahan. Wah, dibahas. Jadi kita itu repot. Yang kedua adalah kita itu senang sekali opo-opo dikon podo. Makanya kita suka opo-opo pakai dress code. Dress code. Dress code itu biasanya bahannya murah. Betul ya Pak ya? Iya Pak. Teman saya itu ada namanya Dokter Wara itu kan dia tuh sering sekali ganti-ganti gitu ya. Saya kan suka bergurau. Yuk, enak toh batikmu biasa kan nyinyir toh urusan batik bisa. Orang yang ini seragam dasar wisma. Besok lagi, iya batik yang namanya orang ini seragam anu pengajian majelis taklim. Besok ganti lagi. Oh ini seragam UTMJ. Urip itu ora ada seragam ora duwe kambiannya kok. Urip kok gawe seragam terus. Tapi kalau begini ya enggak apa-apa gitu. Saya tuh pernah loh Bu melakukan pemberontakan acara buka bersama Ikatan Dokter Indonesia di wilayah ada dress code saya lawan. Lah urip kok mau buka bersama mikir ke dress code. Ya dress code kabeh-kabeh di dress code itu bikin stres loh. Kecuali memang takut hilang, misalnya ibu-ibu berjalan-jalan ke kebun binatang, hilang, diwehi dress code ya. Bukan saya nanti dress code ya, tapi untuk kabeh-kabeh di dress code gitu loh. Masuk jalan-jalan apa di desa saya itu sore-sore kalau selfie nyore kita di sini sambelan pinggir ngalas terus kota kayak gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah jadi biasanya menolak perubahan, lebih suka dengan sesuatu yang lama. Ini yang membuat kita stres sehingga tanpa kita sadari kita bisa mengalami gangguan mental. Nah, apa saja yang bisa terjadi pada guru? Ada stres kronis, ada burnout, ada dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan bahas beberapa supaya kita memiliki insight. Ternyata kita ini, oh aku sih terangannya ini toh, berarti aku kudu piye gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, stres itu bukan penyakit, ya, bukan gangguan mental, tapi stres itu adalah suatu reaksi adaptasi terhadap sebuah perubahan. Dan stres itu konteksnya tidak selalu negatif, karena ada yang kita sebut sebagai eustress atau stres positif, ada yang kita sebut sebagai distress atau stres negatif. Nah, stres itu kalau tidak dikelola ya bahaya, ibarat karet gelang molor terus lama-lama bisa putus. Nah, ini gejala stres itu apa? Ya, meskipun ada gejala pikiran, perasaan, dan perilaku. Ini nanti nggak usah dilihatin dia, saya saja lebih menarik. Yang penting nanti ada di situ ya. Sebentar saya difoto. Saya itu kalau foto orang itu bagus banget, tapi kalau orang foto saya itu terus kita kalau rebutan foto soalnya fotonya dia api, fotonya kancani liane serah gitu ya. Jadi gejala stres itu, nah kita sambil ngetes ya. Yang pertama adalah gejala pikiran.
gampang lalai, kurang fokus. Dengan kata lain, daya dong turun. Apakah mungkin jenengan kok saya gampang lalai ya? Nah, memori itu ada 3 jenis. Ada memori jangka pendek atau yang kita sebut sebagai dan segera, recent memory atau short term, ada memori jangka sedang dan memori jangka panjang. Biasanya pada orang yang mengalami stres, gangguan itu pada memori jangka pendek, jangka segera. Termasuk ketika murid-murid penjenengan kok tidak dikasih pelajaran, kok orang nangkep-nangkep. Jangan-jangan ini juga ada faktor stres. Gangguan berikutnya adalah gangguan perasaan. Sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Biasanya yang terjadi adalah kemarahan dilampiaskan pada strata yang di bawahnya. Marah sama Pak Kepala kan gak ada dirasani. Jengkel sama Pak Kepala, tapi kan gak berani melawan. Sampai rumah, bojone dijiliti, diunek-unek karena bojone aliran di bawah tekanan company. Nah, tapi yang banyak yang jadi korban adalah anak. Banyak loh ibu-ibu itu yang bilang ke saya terus aduh, anak saya begitu, saya habis itu saya menyesal. Itu yang kita sebut sebagai displacement, salah contoh. Jadi mudah marah, mudah emosi, mudah menangis, mudah tersinggung, ya. Padahal biasanya nggak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gejala fisik. Jadi kalau kita punya gejala fisik ini, maka kita curiga bahwa diri kita rentan terhadap stres. Yang pertama adalah biongalah atau mudah lelah. Jadi apa bedanya kondisi lelah karena fisik dan kondisi lelah karena psikologis? Kalau lelah karena fisik, istirahat, badan segar. Kalau lelah karena biongalah, karena pikiran, meskipun istirahat udah capek. Ini mesti panggilan suami, Bu, jenali kok ini ya, Pak siap. Yang kedua adalah banyaknya penyakit fisik yang tidak jelas, umumnya sakit kepala, mual, kerakapan, ya. Kemudian juga ada lagi sering kelienan, pusing yang tidak jelas. Jadi kalau kita ada keluhan seperti itu, maka kita harus hati-hati. Kadangkala kita tidak menyadari kita stres karena ada kondisi stres akibat pekerjaan yang kita sebut sebagai burnout. Burnout adalah stres akibat pekerjaan yang terjadi pada orang yang aktivitasnya monoton, beban kerjanya overload, dan kurang mendapatkan apresiasi. 3 ciri burnout adalah mudah lelah. Yang kedua adalah dorongan untuk menghindar, tidak lagi menyukai apa yang biasa dikerjakan. Dan yang ketiga adalah menjadi lebih reaktif terhadap suatu peristiwa atau permasalahan. Nah, sebenarnya apa sih bahayanya kalau stres itu tidak dikelola? Maka akan bisa memicu peningkatan hormon kortisol. Hormon kortisol yang meningkat berlebihan bisa meningkatkan kadar gula darah, bisa meningkatkan tekanan darah, bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, bisa menurunkan sensitif terhadap rasa nyeri, sehingga orang menjadi mudah nyeri, dan bisa menurunkan hormon serotonin sehingga orang menjadi mudah depresi dan mudah cemas. Nah, sekarang Bu Ida, bagaimana caranya mengatasinya supaya kita tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya tidak ngomong ini tapi langsung di gambar ini. Ini soalnya saya harus cepat, katanya nanti
jangan sampai. Oh, lah kurang. Ya, baik. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk mengatasi masalah mental, ya, jadi mental itu kan sesuatu yang holistik. Maka kita perlu memperhatikan beberapa hal, seperti halnya kita duduk di kursi. Kenapa seseorang itu, misalnya ini saya kasih contoh, saya duduk di sini, ya. Kenapa kita bisa duduk dengan baik? Kenapa? Karena 4 kaki kursi ini seimbang, ya, dan kuat. Maka kaki kursi itu 4 itu apa saja? Kaki fisik. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik kita. Makan bergizi. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi seimbang. Katanya sayur buah itu separuh, 1/4-nya itu nasi, selebihnya mungkin lauk dan lain-lain. Kalau kita kan kebalik ya, karbohidratnya yang banyak gitu ya. Jadi terus yang berikutnya adalah tadi fisik, makan yang bergizi, olahraga, terpapar sinar matahari. Yang kedua adalah kaki psikologis. Bagaimana kita berlatih untuk memiliki ketahanan mental yang baik. Tidak semua hal itu dipikirkan atau dijadikan masalah. Karena kalau kita itu ngomong, lambe kita juga harus hati-hati. Kita juga jangan memasukkan semua omongan orang yang tidak penting dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kaki sosial. Bagaimana kita penting untuk berrelasi atau membangun hubungan sosial yang baik. Yang keempat adalah kaki spiritual. Nah, spiritual di sini kaitannya dengan kebermaknaan. Nah, apa Bapak Ibu kesan moral dari apa yang kita sampaikan ini? Pertama, manusia itu makhluk holistik. Kita semuanya itu pasti punya masalah. Tadi saya sudah bilang, kalau tidak ingin punya masalah, kemana Bu? Pegadaian. Ini saya refleksi ya. Refleksi itu bukan menasehati jenengan, tapi menasehati diri sendiri. Allah itu membagi rezeki memang tidak sama, tapi membagi suka dan duka itu sama. Dari pengalaman saya sebagai seorang psikiater, ternyata semua orang itu punya penderitaan, punya masalah. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwa kita memang perlu tawakal. Jangankan Gur-ida, Rasulullah saja, Nabi Ibrahim, Nabi yang punya privilege itu punya penderitaan. Nah, kenapa hidup kita itu rasanya berat? Karena satu, kita sering membanding-bandingkan, kita merasa punya kelekatan, dan kita berharap sesuai dengan keinginan kita. Padahal jelas disebutkan bahwa sesuatu yang baik menurut kamu belum tentu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya. Maka penting dalam hidup kita itu membangun husnuzon. Kita ini kadang-kadang juga sering diajak bergurau oleh Gusti Allah. Saya itu kemarin beberapa minggu yang lalu diajak bergurau sama Gusti Allah, Pak. Jadi dari rumah sakit Wonosari itu kan pasiennya banyak. Saya capek sekali. Terus saya pindah ke rumah sakit PKU. Saya itu gremeng karo ndedonga. Ya Allah, muga-muga pasienku sithik ora kokean drama. Ternyata sampai di PKU pasien saya banyak dan drama. Saya bilang, berjawab jangan macam guyon nih. Setelah saya
kita itu sering sekali berarti saya rubah doa saya. Ya Allah, mudah-mudahan berapapun pasien saya diberikan kekuatan. Nah, kita ini kalau minta dimudahkan, sebenarnya menurut saya nih ya, bukan seorang saja, ya urip iki mesti angel, ora mesti gampang. Tapi yang kita butuhkan itu adalah diberikan kekuatan. Karena masalah itu kayak buku, satu tamat muncul masalah yang lain gitu. Jadi mari kita meminta untuk diberikan kekuatan. Dan yang berikutnya adalah kita harus yakin bahwa wak musikin dodol mesin bahwa Allah tidak akan mencoba hambanya melebihi kemampuannya. Bersama kesulitan ada pertolongan. Akhirnya semua kembali kepada diri kita, ibu bapak, bahwa sebenarnya sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah kita tidak cukup untuk membawa kita ke surga. Yang membawa kita ke surga itu adalah izin dan kehendak Allah. Tugas kita ini adalah memantaskan. Mari kita semua ikhtiar untuk memantaskan diri kita untuk pantas mendapatkan surga Allah. Dan kita harus yakin Allah tidak akan mencoba hambanya melebihi kemampuannya, bahwa bersama kesulitan itu ada pertolongan. Dan yang terakhir, ketika mental kita jatuh, ketika merasa bahwa ya Allah, rasanya kok kerjaan berat tidak dihargai, apapun yang kita lakukan seolah-olah tidak mendapatkan apresiasi. Ingat Al-Isra ayat 7, bahwa ketika kamu berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.